saya menampilkan diri untuk memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa harus ada orang yang berani untuk demokrasi ini semakin sehat. Hanya saya mencalonkan diri sebagai santri yang juga memahami ilmu politik ya, karena saya juga pernah kuliah ilmu politik. Itu kemudian kita mengadakan silaturahmi ke berbagai macam komunitas, ke tokoh-tokoh komunitas, ke kiai, ke para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kepada Pak Qurtubi itu. Ya, ini sebenarnya pengalian isu saja, Mas Rifki ini. Sebenarnya itu bom nuklirnya itu belum berani dikirimkan. Katanya itu beliau sudah mengarang bom nuklir tuh. Bom nuklirnya sudah jadi, dipaksakan itu di pondoknya, tapi belum berani dikirimkan ke saya. Ya. Ya ini saya sepertinya butuh cerita dari Kiai Imad ini. Itu kan ada ceramah dari Pak Qurtubi Lebak itu ya. Beliau mengatakan bahwa Kiai Imad itu bahas nasab karena sakit hati nyalon bupati gak didukung. Itu ceritanya itu gimana ya? Iya, sakit hati itu ya sakit hati itu orang-orang yang lemah ya yang sakit hati itu. Kalau mengenai calon-mencalon itu, Mas Rifki, keluarga saya ini ya selain dari keluarga pesantren santri juga keluarga banyak politisi. Dari zaman dulu ya itu sudah masuk parlemen kan, sampai di DKI itu ketua partai NU itu ketuanya orang Kresek keluarga saya. Tahun 70-an, 60-an itu. Kemudian paman saya dulu waktu saya kecil itu ketua P3 di kecamatan. Paman satunya itu jadi ketua PDI. Ya, jadi ini ya ketua P3, ini ketua PDI, satu keluarga beda-beda partai. Hanya Golkar saja yang tidak itu karena orang kecamatan yang jadi ketua partai Golkar itu waktu itu. Ya. Jadi kalau calon-mencalon itu sudah biasa. Bahkan tahun ini nih 2024 ini Mas Rifki, keluarga saya Bani Usman itu 12 orang mencalonkan diri jadi caleg. 8 orangnya itu terpilih. 8 orang terpilih dengan partai yang berbeda-beda. Jadi hal-hal calon mencalon kemudian jadi tidak jadi itu sudah biasa. Mengenai benar saya dulu pernah mencalonkan ya tahun 2017 kalau tidak salah, memang waktu itu tidak ada calon yang berani melawan petahana. Ya petahana nggak ada yang berani. Maka saya menampilkan diri untuk memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa harus ada orang yang berani untuk demokrasi ini semakin sehat. Hanya saya mencalonkan diri, sudah daftar ke partai PKB, partai P3, partai Demokrat gitu. Biasa kita sebagai santri yang juga memahami ilmu politik ya, karena saya juga pernah kuliah ilmu politik. Itu kemudian kita mengadakan silaturahmi ke berbagai macam komunitas, ke tokoh-tokokoh komunitas, ke kiai, ke para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kepada Pak Qurtubi itu, ya kan. Kemudian namanya orang yang mencalonkan diri yang memang harus sering soan-soan kepada para tokoh untuk mendapatkan dukungan politik kan. Nah, dan ada syarat-syarat tertentu ya, misalnya tadi seperti yang diucapkan itu juga ada yang lainnya juga ada syarat nanti Tangerang harus bersyariah. Ya karena saya ini kan dari keluarga besar NU. Dari kecil itu adalah lingkungan Nahdlatul Ulama, ya paman-paman saya itu dari Tebuireng. Kemudian kita diajari agama itu agama yang substansialisme, bukan agama formalisme, di mana simbol-simbol keagamaan itu tidak terlalu penting daripada isinya. Yaitu yang itu ditanamkan oleh ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Ini tahun 1936 di Kresek itu sudah ada majelis wakil cabang. Kiai Muhammad Amin, bapaknya Kiai Ma'ruf Amin itu datang dari Mekah tahun 1936 itu langsung menyusun kepengurusan tingkat kecamatan MWCNU. Saya pun kan tahun 2006 itu ketua majelis wakil cabang NU di kecamatan Kresek. Akhirnya karena itu ada syarat-syarat tertentu harus bikin FPI di tingkat desa dan lain sebagainya. Ya saya kan kader NU. Saya lebih menjadikan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama inilah yang harus menyebar di tengah-tengah masyarakat. Karena ajaran Nahdlatul Ulama adalah ajaran-ajaran yang telah terbukti sebagai ajaran yang mampu membawa keberagamaan di Indonesia seperti sekarang ini. Mulai dari zaman Wali Songo, ajaran-ajaran rahmatan lil alamin, ajaran-ajaran yang penuh dengan toleransi, ajaran-ajaran yang penuh dengan akhlakul karimah diajarkan oleh para Wali Songo
kemudian kepada para kiai sampai kita hari ini. Jadi saya lebih mengedepankan bagaimana ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama di kampung saya ini untuk semakin menyebar. Ya, itu sebenarnya begitu. Ini sebenarnya pengalian isu saja, Mas Rifki ini. Sebenarnya itu bom nuklirnya itu belum berani dikirimkan. Katanya itu beliau sudah mengarang bom nuklir tuh. Bom nuklirnya sudah jadi dipasangkan itu di pondoknya, tapi belum berani dikirimkan ke saya.